Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Hiro Baiktiar dengan NPM 2517051038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai arsitektur dan organisasi dari sebuah CPU 8 bit. Dan juga saya akan mencoba untuk membuat program sederhana nih dalam bahasa assembly untuk mengetahui bagaimana CPU bekerja. Ayo, di sini saya menggunakan Logisim untuk menjalankan CPU 8 bit ini. Nah, ini adalah CPU buatannya PR Ramos di tahun 2015. Nah, ini bisa kita gunain untuk mensimulasikan bagaimana CPU bekerja. Di dalam CPU, terdapat 3 komponen utama yang bekerja bersama, yaitu adalah control unit, ALU, dan register. Nah, kalau control unit atau unit pengendali, itu memiliki fungsi utama mengatur jalannya seluruh operasi di dalam CPU. Kalau ALU itu adalah Arithmetic Logic Unit. Nah, fungsinya itu adalah melakukan operasi perhitungan dan logika. Nah, kalau register itu adalah untuk menyimpan data sementara dengan sangat cepat. Nah, cara kerja singkatnya yaitu adalah CPU mengambil instruksi dari memori, terus instruksi diterjemahkan oleh CPU, data terus disimpan sementara di register, ALU akan melakukan perhitungan atau operasi logika, dan hasilnya itu disimpan kembali ke register atau memori. Kembali lagi di Logisim kita, yaitu si CPU 8 bit ini. Nah, di sini kita diberikan beberapa option nih, sekitar 6 option ya. Nah, kita akan mencoba fitur pertama dulu nih, yaitu adalah mengetes ALU atau ALU testing. Nah, kita akan mencoba memasukkan beberapa angka. Maka nanti CPU ini akan memberikan beberapa output lah dari input yang kita kasih tadi. Bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah output dari apa yang kita inputkan sebelumnya. Nah, ini adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh si ALU. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas mengenai set instruksi ya. Nah, jika kamu melihat kotak ROM 65 KB pada gambar Logisim itu, nah di sana tuh terdapat deretan angka heksadesimal seperti 06, F0, 02, 06, dan lain-lainnya. Nah, deretan angka itu adalah wujud nyata dari set instruksi yang sedang dibaca oleh CPU tersebut. Jadi, apa itu set instruksi? Jadi, ini adalah kamus lengkap berisi daftar semua perintah dasar yang dipahami dan bisa dieksekusi oleh perangkat keras CPU. Setiap instruksi yang masuk ke CPU umumnya dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu opcode dan operan. Opcode ini adalah bagian yang memberitahu CPU apa yang harus dilakukan, sedangkan operan ini adalah data atau alamat yang akan dikenali tindakan oleh opcode tadi. Operan bisa berupa angka pasti, nama register, atau alamat memori di RAM. Nah, semua set instruksi dunia pada dasarnya dibagi menjadi 3 kelompok fungsi utama. Yang pertama itu adalah data movement yang tugasnya hanya memindahkan data tanpa mengubah nilainya. Kemudian ada data processing, ini adalah perintah yang dikirimkan ke ALU. Kemudian yang terakhir adalah control flow. Nah, secara default, CPU itu membaca program dari atas ke bawah secara berurutan. Instruksi jenis ini berfungsi untuk mengubah rute bacaan tersebut. Kemudian, bagaimana informasi yang di dunia nyata yang sangat beragam itu diubah menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh mesin komputer kita. Nah, seperti pada kotak Logisim 8 bit CPU ini, prosesor ini dirancang dengan arsitektur 8 bit. Maksudnya, kabel data bus, ukuran laci di memori, dan ukuran register di dalam CPU, semuanya hanya muat untuk menampung 8 digit biner sekaligus. Nah, batas kapasitasnya, karena ia hanya memiliki 8 digit biner, nilai maksimal yang bisa disimpan atau dihitung oleh CPU ini dalam satu waktu adalah 255. Kalau misalnya 256, ia akan meluap atau carry lah. Nah, untuk membaca rentetan angka biner yang memang sangat memusingkan mata manusia, jika kamu melihat ke kotak RAM dan ROM pada gambar Logisim kita, datanya itu tidak disajikan dalam angka 0 dan 1, melainkan kombinasi angka dan huruf seperti 06, F0, atau 4C. Nah, inilah bentuk heksadesimal itu. Terus, kenapa pakai heksadesimal? Karena sangat efisien. Setiap 4 blok digit biner bisa disingkat secara sempurna menjadi satu digit heksadesimal. Kemudian, koneksinya data 8 bit di komputer kita akan selalu disajikan secara konsisten menjadi 2 digit heksadesimal. Format inilah yang digunakan oleh pembuatnya untuk menuliskan set instruksi di dalam ROM. Kemudian, CPU 8 bit ini punya fitur text editor. Kemudian, bagaimana prosesor yang hanya mengerti matematika bisa menyimpan huruf A? Nah, ia tidak menyimpan gambar ya dari huruf A, melainkan menggunakan kode standar. Dalam penyajian data, huruf A itu kapital direpresentasikan oleh angka desimal 65 atau heksadesimal 41 atau biner 01000001. Ketika kita menekan keyboard di Logisim tadi, keyboard ini akan menerjemahkan tekanan jari kita menjadi angka 41 heksadesimal.
lalu mengirimnya lewat kabel untuk diolah CPU menjadi huruf di layar. Dalam konteks CPU, terdapat namanya addressing mode. Ini ibarat belajar menjadi seorang kurir pengantar paket. Terdapat 4 jenis addressing mode. Yang pertama itu adalah immediate addressing, di mana ini adalah cara paling instan. Datanya tidak disimpan di memori atau tempat lain, melainkan sudah menempel langsung di dalam instruksinya itu sendiri. Yang kedua, ada namanya register addressing. Datanya itu tidak ada di RAM, melainkan sudah disimpan di dalam kantong saku si CPU itulah, yaitu register. Yang ketiga, itu ada namanya direct atau absolute addressing, di mana instruksinya itu tidak membawa data, melainkan membawa alamat pasti di mana data itu berada di dalam RAM. Yang terakhir, itu ada namanya indirect addressing. Nah, instruksinya itu membawa sebuah alamat, tetapi saat CPU pergi ke alamat tersebut, dia tidak menemukan datanya, melainkan menemukan alamat lain yang harus dia tuju lagi. Kemudian, bagaimana sih tempat penyimpanan data itu disusun, dipisahkan, dan dikelola agar CPU itu bisa bekerja dengan cepat tanpa hambatan? Oke, jika kita melihat kembali sirkuit logisim itu, kita akan menyadari sesuatu yang sangat spesifik. Ada dua kotak memori yang terpisah, yaitu ROM dan RAM. Pemisahan fisik inilah inti dari pengorganisasian memori pada prosesor tersebut. Yang pertama itu adalah pemisahan instruksi dan data. Cara memori disusun pada sirkuit kita tadi secara teknik disebut sebagai arsitektur Harvard. Memori untuk menyimpan kode program dipisahkan sepenuhnya dari memori untuk menyimpan data sementara atau RAM. Keduanya memiliki jalur kabel yang masing-masing. Nah, keuntungannya apa? Karena jalurnya dipisah, CPU itu bisa mengambil instruksi program dari ROM sekaligus mengambil data dari RAM pada saat yang bersamaan. Ini membuat kerja CPU jauh lebih cepat. Kemudian ada read-only memory sebagai memori program. Perhatikan kotak ROM di sebelah kiri. Di logisim, kotak ini berisi deretan instruksi bahasa mesin. ROM khususnya hanya untuk dibaca read-only oleh CPU. Disinilah letak sistem operasi dasar dan kode program counter berjalan. CPU dilarang keras dan tidak bisa menulis atau mengubah angka-angka yang ada di dalam kotak ini saat program sedang berjalan. Kemudian ada namanya random access memory sebagai memori kerja. Perhatikan kotak RAM di sebelahnya. Saat simulasi baru dimulai, kotak ini biasanya kosong. Nah, RAM digunakan sebagai meja kerja jika kita membuka program ALU tester dan menjumlahkan dua angka. Angka tersebut akan disimpan sementara di RAM. CPU bisa membawa dan menulis instruksi ke kotak ini berkali-kali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana sebenarnya program dijalankan dengan menggunakan Little Man Computer untuk mensimulasikan cara kerja dasar dari sebuah prosesor. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah program Fibonacci dengan bahasa assembly. Dan saya akan menginputkan angka 3 dan kita akan melihat bagaimana output dari program ini. Bisa teman-teman lihat sendiri, di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada PC atau program counter. Tugasnya adalah untuk mengingat alamat memori dari instruksi selanjutnya yang harus dikerjakan. Setiap kali satu instruksi selesai, angka PC ini akan bertambah satu secara otomatis. Yang kedua itu ada namanya MAR atau Memory Address Register. Saat CPU ingin membaca atau menulis sesuatu ke RAM, CPU akan meletakkan nomor laci RAM tersebut di dalam MAR. Nah, MAR inilah yang terhubung langsung ke jalan address bus. Kemudian ada MDR atau Memory Data Register. Semua data atau instruksi yang baru saja ditarik dari RAM atau bersiap untuk dikirim ke RAM harus mampir di sini dulu. Ia terhubung langsung ke jalan data bus. Nah, yang selanjutnya itu ada CIR, Current Instruction Register. Ini adalah tempat untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi detik ini juga. Instruksi dari MDR akan dipindahkan ke sini agar bisa dipecah dan dibaca maknanya oleh control unit. Kemudian ada namanya ACC atau akumulator. Semua hasil perhitungan matematika dan juga angka yang baru kita saja inputkan atau angka yang mau dicetak ke layar atau outputnya akan disinggah ke dalam akumulator ini dulu. Berikut ini saya akan mencoba untuk mempercepat proses dari mengeksekusi kode ini. Secara keseluruhan, Little Man Computer ini adalah sebuah model konseptual yang sangat bagus ya untuk memvisualisasikan cara kerja dasar komputer berarsitektur von Neumann. Dengan menggunakan analogi ruangan sederhana, memori tunggal yang mencampur data dan instruksi, habis itu ada program counter dan akumulator,
LMC ini berhasil lah untuk menyederhanakan siklus fetch, decode, execute agar mudah dipahami oleh kita ya. Alih-alih dipusingkan dengan sistem kabel biner yang rumit, LMC ini mengajarkan logika inti arsitektur komputer menggunakan angka desimal biasa dan instruksi assembly dasar. Singkatnya, LMC ini adalah fondasi logis untuk kita bisa memahami bagaimana kode perangkat lunak memerintah mesin, sebelum akhirnya melangkah ke perancangan sirkuit perangkat keras yang sesungguhnya. Sekian dari video ini, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.